beliau akan terpukul hatinya, bagaimana bisa anak perempuan yang saya besarkan dari kecil dipukuli oleh suaminya seperti ini, mana bisa. Saya menyadari bahwa memang ada pemilihan kata-kata saya yang kurang tepat, tapi saya tahu betul bahwa maksud saya tidak seperti itu. Itu sebabnya saya katakan saya minta maaf atas pemilihan diksi yang salah sehingga membuat heboh banyak orang. Kedepannya ketika Allah berikan kesempatan bagi saya berdakwah, saya tidak akan berhenti berdakwah, insya Allah. Dakwah itu hidup saya, teman-teman sekalian. Doakan supaya kata-kata yang keluar dari mulut saya kata-kata yang baik, dan doakan semoga saya bisa terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ummah, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam program Catatan Ummah. Sahabat Ummah yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, semoga selalu bahagia, semoga selalu diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ummah, dalam Catatan Ummah kali ini kita akan membahas topik yang menjadi polemik di kalangan sosial, yaitu tentang KDRT. Sahabat Ummah, seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu media dan juga media sosial kita sempat ramai sekali diperbincangkan beberapa unggahan-unggahan terkait dengan polemik KDRT, di mana salah satu unggahan yang dimunculkan adalah terkait polemik ceramah dari salah satu ustazah di Indonesia yang membahas tentang KDRT. Dalam ceramah tersebut, alih-alih maksud yang disampaikan harusnya adalah untuk memberikan nasihat kepada wanita bahwa KDRT ini tidak dibenarkan dalam Islam dengan beberapa kisah tauladan yang disampaikan, namun ternyata tidak semua masyarakat bisa menerima ceramah tersebut. Pro dan kontra bermunculan. Ada yang menerima dengan tanggapan positif, namun ada juga yang tidak menerima dengan tanggapan yang negatif. Dalam Catatan Ummah pada hari ini, kita akan membahas secara eksklusif pada Ustazah Uma Okistina Dewi yang akan memberikan klarifikasinya secara khusus hanya di sini terkait dengan polemik ceramah KDRT yang beberapa waktu lalu beliau sampaikan. Langsung saja kita sapa Ustazah Uma Okistina Dewi di studio. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Uma? Alhamdulillah. Masya Allah. Uma walaupun dapat ujian bertubi-tubi tetap tersenyum ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik Uma, kita langsung saja seperti yang baru saja kita sampaikan bersama sahabat Uma, mungkin sudah tidak sabar untuk menunggu klarifikasi secara khusus dari Uma, karena kita lihat selama ini Uma kan banyak berdiam diri ya, tidak mau berkomentar apapun di hadapan media karena takut akan menjadi pro dan kontra lagi, menjadi polemik lagi. Beberapa waktu lalu sebelum saya membahas lebih jauh terkait dengan polemik ini, banyak kalimat-kalimat negatif yang bermunculan menyerang Uma. Mungkin ini adalah kesalahpahaman yang disampaikan atau kesalahpahaman dalam menerima suatu dakwah ya, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan kita. Banyak di luar sana yang menganggap bahwa Uma menormalisasi KDRT, tidak pro pada wanita ya, seolah ada spekulasi negatif di situ. Dan mohon maaf Uma, ada hujatan, ada fitnah, ada kalimat-kalimat negatif yang saya sendiri kalau membacanya itu teriris-iris hati saya. Sebelumnya bolehkah saya bertanya bagaimana perasaan Uma pada saat menghadapi ujian yang bertubi-tubi dengan hujatan, hinaan dan juga fitnah seperti itu? Bagaimana perasaan seorang Ustazah Uma di saat ingin berdakwah tapi ternyata feedback yang didapat tidak seperti yang diinginkan? Ya, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Teman-teman sekalian, saya manusia biasa. Betul. Dari sekian tahun menyampaikan sesuatu, pasti ada tergelinciran kata-kata, ada mungkin pemilihan diksi yang salah. Justru ketika mendapatkan hal tersebut, yang saya lakukan,
tidak ada rasa sakit atau kecewa atau marah. Masya Justru Allah. sebenarnya lebih kepada berterima kasih. Masya Allah. Berterima kasih, betul. Uma sungguh. tidak ada rasa marah, kecewa, sedih. Alhamdulillah, karena mungkin ini hal yang, jadi ada pepatah yang mengatakan begini, membuat semua orang cinta kepada kita kan hal yang mustahil terjadi. Pasti ada yang suka atau ada yang tidak suka. Tapi saya tidak melihat ini bagian yang tidak suka, tidak. Saya melihatnya lebih kepada saya sedang disayangi oleh banyak orang dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya berhati-hati dalam memilih diksi atau pemilihan kata supaya bisa diterima dengan baik oleh banyak orang. Jadi justru hal-hal tersebut yang membuat saya jadi alhamdulillah bisa belajar hal yang baru lagi untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan setiap perkataan. Seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur karena itu adalah bagian dari muhasabah diri ya Uma ya. Betul. Tapi adakah rasa sedih di saat menghadapi ujian kata-kata yang negatif seperti itu? Sejujurnya alhamdulillah tidak. Tidak ada. Masya Alhamdulillah. Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena saya tahu teman-teman yang mengatakan tentang KDRT, saya tahu karena mereka juga adalah orang-orang yang mencintai, peduli dengan teman-teman wanita lainnya. Betul. Dimana saya juga seorang wanita yang juga Allah. punya perasaan yang saya pun peduli dengan orang-orang, khususnya para wanita yang disakiti. Jadi teman-teman yang bersuara itu sebenarnya teman-teman yang sedang membela para perempuan-perempuan yang mengalami KDRT, yang mana mereka bersimpati, dan saya pun bersimpati karena saya perempuan. Jadi mereka para pencinta atau para orang-orang yang memiliki kasih sayang yang luar biasa, yang juga saya merasakan hal tersebut seperti itu. Jadi kalau dibilang marah, kesal, tidak ada, justru terima kasih karena itu membuat saya jadi belajar untuk berhati-hati dalam memilih perkataan seperti itu. Tapi sempat kaget ya Uma mendapatkan respon seperti itu ya, sempat shock ya pasti Jadi ya. kalau boleh cerita, sebetulnya video itu adalah potongan ceramah saya ketika saya ceramah di sebuah tempat di daerah Magelang tahun 2019. Yang kemudian beberapa jam sebelum video itu pada akhirnya viral dan dibicarakan oleh banyak orang, saya baru saja mengisi pengajian yang dimana pengajian pernikahan itu saya mengatakan segala bentuk KDRT adalah diharamkan oleh agama dan itu merupakan tindak pidana. Jadi saya mengatakan hal begitu kepada calon pasangan pengantin ini, dan saya katakan kalau seandainya itu menyakiti dan membahayakan diri kita, lapor. Saya katakan demikian. Betul. Termasuk juga ibu saya memiliki 3 anak perempuan, saya, Cindy, dan Ricis. Dan salah satu pesan ibu adalah dalam rumah tangga pasti harus ada sabar, harus ada saling memaafkan pasti. Tapi ketika ada KDRT yang sekiranya itu membahayakan diri kita, membahayakan nyawa kita, lebih banyak mudaratnya, maka cari pertolongan. Masya Allah. Tidak boleh diam. Jadi ketika video itu tayang dan kemudian ada asumsi dari beberapa teman-teman, saya menyadari bahwa memang ada pemilihan kata-kata saya yang kurang tepat, tapi saya tahu betul bahwa maksud saya tidak seperti itu. Itu sebabnya saya katakan saya minta maaf atas pemilihan diksi yang salah sehingga membuat heboh banyak orang. Ini sosok tauladan ya untuk kita semua ya. Amin. Di saat di luar sana banyak sekali public figure yang saat dihujat membalas dengan kata-kata negatif bahkan hujatan yang sama. Tapi di sini justru Ustazah Uma Christina Dewi justru rendah hati, muhasabah diri, meminta maaf. Ini sosok tauladan buat saya pribadi dan insya Allah buat sahabat Uma di rumah juga. Ya. Dan Uma terkait dengan kata-kata aib ya. Banyak sekali di luar sana yang salah paham dengan dakwah yang Uma sampaikan, seolah-olah menormalisasi KDRT, seolah-olah ini bukan aib. Kalau aib kan boleh ditutupi, bahkan harus ditutupi. Tapi ada beberapa publik yang menyatakan bahwa KDRT itu bukan aib, tapi itu tindakan kriminal yang harus disampaikan, dilaporkan. Bagaimana Uma menghadapi spekulasi tanggapan seperti ini? Sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya belajar banyak bahwa apa yang kita pikirkan ternyata belum tentu sama dengan yang dipikirkan oleh orang. Betul. Saya menceritakan kisah tersebut, memang pada saat itu penekanan atau judul panjangnya adalah tentang bagaimana dalam rumah tangga kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan sendiri,
maka selesaikan dulu sendiri. Jadi sebenarnya saya hendak menyatakan hal tersebut. Tapi memang lagi-lagi mungkin karena ada pemilihan kata-kata yang tidak tepat, akhirnya jadi melebar jadi kemana-mana. Itu yang memang akhirnya saya mengatakan bahwa saya minta maaf. Masya Allah. Saya minta maaf. Kenapa? Karena saya tahu itu yang membuat pada akhirnya banyak teman-teman yang berpikiran macam-macam. Pada saat saya bercerita itu Mbak Zeda, kalau boleh saya jujur, saya bercerita pada saat itu, yang saya bayangkan adalah si suami ini adalah orang yang tidak pernah melakukan apapun kepada sang istri, kemudian ada percekcokan rumah tangga, dan akhirnya dia memukul. Yang pikiran saya tidak ada pukulan yang membekas di pikiran saya di cerita itu, tapi saya kan tidak bisa membuat semua orang sama pikirannya sama seperti saya, seperti itu. Karena ada orang yang memang mungkin dalam kehidupannya menyaksikan kekerasan dan sebagainya, sehingga itu yang membuat marah, atau itu yang membuat akhirnya berkomentar, dan saya sangat paham perasaan itu. Betul. Saya perempuan, ibu saya perempuan, saya punya adik perempuan, saya punya anak perempuan. Santri-santri di pesantren itu mayoritas 95% semuanya perempuan. Jadi saya sangat tahu perasaan itu. Sehingga kalau dikatakan, ada teman-teman yang mengatakan aib itu, kalau KDRT bukan aib. Kita mengetahui bersama bahwa aib itu adalah sebuah kekurangan atau sebuah keburukan yang ada pada diri seseorang. Kalau memang kekerasan itu akhirnya membuat kita, bahasa ininya ya, babak belur, ya harus dilaporin. Kan kita sayang pada diri kita sendiri. Kita cari orang atau lembaga yang bisa menolong kita. Seperti itu. Jangan berdiam diri. Tapi kalau seandainya dalam rumah tangga itu, namanya kita manusia biasa. Kadang kita ada buat salah. Kadang kita ada kekurangan dari kita. Ada kekurangan dari pasangan kita yang masih kita bisa selesaikan di dalam rumah. Alangkah baiknya untuk diselesaikan. Sendiri. Makanya saya katakan dalam ceramah tersebut, hunna libasul lakum wa antum libasul lakun. Pasanganmu itu seperti pakaian. Pakaian itu tidak hanya sekedar berfungsi sebagai perhiasan, tapi juga berfungsi sebagai penutup kekurangan. Seperti itu maksudnya. Masya Allah, betul. Tapi lagi-lagi mudah-mudahan Allah, saya mengatakan semoga Allah mengampuni saya atas semua kekhilafan, atas semua kesalahan, atas semua kebodohan dan kefakiran ilmu. Dan saya minta maaf pada teman-teman semua, dan terima kasih atas kritikannya, masukannya. Dan insya Allah saya tidak akan berhenti untuk berdakwah. Insya Allah, karena dakwah itu kebutuhan buat saya pribadi. Betul. Saya menyampaikan, saya sedang menasihati diri saya sendiri. Jadi atas semua kesalahan itu, alhamdulillah itu bagian dari perjalanan saya untuk belajar lebih banyak. Betul. Saya pribadi sebagai seorang wanita, jika kita bisa mencoba untuk berpikir positif pada saat melihat dakwah dari Uma, ini poinnya satu sebenarnya ya. Saya sebagai wanita, sebagai seorang istri, saya juga yang pernah mengalami KDRT, saya melihat dari perspektif positif bahwa ceramah atau dakwah Ustazah Uma Oki Setiana Dewi ini justru lagi-lagi menyuruh wanita untuk tidak diam ya di saat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan-tindakan abusif, baik itu secara lisan ataupun tindakan fisik ataupun secara psikis. Dan yang saya lihat di sini Ustazah Oki mungkin disalah persepsikan ya. Ini tanggapan saya pribadi ya. Mohon maaf kalau boleh saya berpendapat, karena di sini saya juga sebagai mohon maaf sebelumnya korban KDRT ya. Saya pernah merasa sakitnya dipukul seperti apa ya. Ustazah Oki Setiana Dewi dalam dakwah itu sesungguhnya tidak menyuruh kita untuk diam. Pertama yang harus dilakukan adalah jangan diam, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Itu ceramah yang saya garis bawahi, di sepertiga malam. Bagaimana rasanya jika kita mengadu pada yang paling berkuasa? Ya, manusia kekuasaannya terbatas, ya hukuman manusia terbatas. Tapi Ustazah Oki di situ dalam sepertiga malam menyuruh kita sebagai wanita untuk berdoa, memohon kepada Allah, adukan kepada Allah jika ada suami yang zalim, jika ada suami yang menyakiti kita. Dan itu saya praktekkan dalam kehidupan saya pribadi. Saya pribadi mengadukan di sepertiga malam setiap hari, setiap malam. Dan Allah menolong saya dengan caranya. Saya tidak perlu capek-capek mengurus dokumen, bukti-bukti, membayar pengacara, lawyer, untuk transportasi, pengurusan surat-surat dan sebagainya. Saya cukup berdoa dengan hati, meminta ampun pada Allah, meminta petunjuk Allah, meminta pertolongan Allah. Demi Allah, ini kesaksian saya, kisah di Jeddah yang disampaikan oleh Ustazah Oki benar-benar terjadi.
saya Zeda adalah kisah di Indonesia. Saya mengalami KDRT itu, ya. Saya tidak melaporkan ke manusia, tapi saya melapor ke Allah. Dan Masya Allah, Allah membalas mantan suami saya karena kezalimannya. Allah membalas dengan caranya. Bukan tidak dihukum, sahabat ummah, ya. Pelaku KDRT itu dihukum oleh Allah. Hukuman manusia tidak ada apa-apanya, cuma dipenjara berapa bulan, berapa tahun. Tapi saya melihat beliau dihukum seumur hidup oleh Allah. Itu adalah kekuatan doa. Dan Ustazah Oki dalam ceramahnya justru memberikan jalan emas untuk kita sebagai wanita yang dizolimi. Mengadu ke manusia itu nomor 2. Nomor 1, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dakwah yang luar biasa yang jika kita bisa melihatnya dengan perspektif yang positif, ya, kita bisa husnuzon kepada Allah jika kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Ustazah Oki ini benar-benar memberikan jalur emas kepada wanita yang pada saat dizolimi tidak memiliki tenaga atau energi untuk melapor, untuk bergerak, untuk mengeluarkan biaya, waktu, tenaga. Mengadulah kepada Allah. Saya bersaksi, Allah telah memberikan keadilan untuk saya. Masya Allah. Masya Begitu, Allah. Umar. Masya Allah. Kisah yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Akhirnya setelah hujan badai ada pelangi pada saat ini. Alhamdulillah. Masya Alhamdulillah. Allah. Sahabat umat semua, kita ingin sekali tubuh kita selalu segar. Bagaimana ya caranya? Gampang banget. Teman-teman bisa pakai shower scrub dari Scarlett. Dan ini variannya banyak sekali. Dan wanginya juga enak-enak banget teman-teman sekalian. Jangan lupa setelah mandi teman-teman pakai body lotion dari Scarlett juga. Variannya juga macam-macam. Kalau yang saya pegang ini namanya Jolly. Wangi banget teman-teman sekalian. Dan jangan lupa ya untuk senantiasa mengangkat kulit mati kita dengan shower scrub. Ini dia dari Scarlett juga. Yang ini rasanya coffee, wangi banget. Jadi silakan teman-teman coba dan mudah-mudahan kulit kita selalu lembut, halus dan wangi sepanjang hari. Dan saya tidak pernah mengarang, ya. Saya juga tidak pernah menduga kenapa namanya di Jeddah dan nama saya Jeddah. Kenapa hampir sama? Kisah di Jeddah, Umma Oki dalam dakwah mengatakan bahwa ada seorang wanita yang menyembunyikan keburukan suaminya di depan orang tuanya. Itu benar-benar saya alami. Ibu saya masih hidup, bisa ditanyakan pada ibu kandung saya di saat ada tindakan abusif, pemukulan. Saya tidak mengatakan itu pada orang tua. Orang tua saya melihat ada lebam-lebam di bagian tangan, ya, di bagian wajah. Ini ceritanya banyak ya, karena banyak teman-teman juga yang mengalami cerita yang serupa. Ya. Jadi saya tidak membela Ustazah Oki secara subjektif ya, karena saya mengenal beliau, tidak. Tapi saya benar-benar membela beliau karena objektif. Saya merasakan bagaimana rasanya mendapatkan KDRT itu sakit. Tapi jalan yang Ustazah Oki berikan itu benar-benar jalan emas. Mengadu pada Allah itu adalah solusi terbaik. Bagaimana saya menyembunyikan luka lebam yang ada di bagian mata, tangan, dan tubuh saya. Mama saya, ibu saya bertanya, kamu kenapa lebam semua? Saya jawab, saya baru kecelakaan. Wallahi, cukuplah Allah dan orang tua saya masih hidup menjadi saksi. Saya kecelakaan jatuh dari sepeda motor. Mama saya marah luar biasa. Umma bisa bayangkan, mama saya baru mendengar saya jatuh, kecelakaan saja sudah marah. Apalagi jika beliau tahu saya dipukul. Bagaimana? Apakah marah cukup? Tidak. Saya yakin beliau tidak hanya marah, tapi beliau akan hancur hatinya. Beliau akan terpukul hatinya. Bagaimana bisa anak perempuan yang saya besarkan dari kecil dipukuli oleh suaminya seperti ini? Mana bisa? Tapi saya percaya pada Allah. Seperti nasihat Umma dalam dakwah Umma, saya mengadu pada Allah di sepertiga malam. Saya tutup keburukan suami saya karena saya masih mencintai mantan suami pada saat itu. Saya menjaga keutuhan rumah tangga agar
anak saya tidak kehilangan ayahnya, agar saya juga tidak kehilangan suami yang sangat saya cintai, ya, karena di balik kekurangan seorang suami banyak kebaikan yang seharusnya kita ingat. Ya, dan saya saat itu yang saya ingat adalah kebaikannya. Beliau punya kekurangan, menyakiti saya secara fisik dan juga lisan, psikis. Tapi beliau juga punya sisi kebaikan yang banyak. Beliau pernah menyayangi saya, beliau mencintai saya, beliau juga pernah ada di saat tidak ada orang mendekat kepada saya, beliau ada. Beliau yang menafkahi saya dan anak saya, walaupun tidak seperti yang saya mau, tapi beliau sudah menafkahi. Itu adalah kebaikan yang seharusnya saya syukuri. Jadi saya memandang bahwa dakwah ummah ini justru adalah hidayah dari Allah, yang jika kita dirahmati Allah, kita akan bisa mengambil pesan positif di situ, bahwa mengadu yang paling utama adalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu saya lakukan. Suami saya sempat ketakutan, suami saya sempat ketakutan bagaimana ini kalau mengadu dan sebagainya. Dan kisah di Jeddah yang disampaikan oleh Uma, di mana seorang suami semakin sayang pada istrinya pada saat istrinya menutupi keburukannya, itu saya juga rasakan. Pada saat saya menutupi kekurangan beliau, pada saat beliau kembali memukul saya untuk kesekian kalinya, saya buatkan beliau minum. Saya buatkan beliau, seingat saya itu teh atau air es, saya lupa karena sudah bertahun-tahun yang lalu, kejadiannya sudah 6-7 tahun yang lalu, sudah lama. Saya buatkan beliau minum dan beliau langsung memegang kaki saya, seolah seperti bersujud di kaki saya. Saya tidak tahu apakah itu bersujud, tapi beliau memegang kaki saya dan tunduk di bawah saya. Itu benar-benar, ya Allah, ternyata doaku di sepertiga malam tidak sia-sia, dijawab oleh Allah. Tapi dari situ, akhirnya saya memutuskan kepada Allah, apakah rumah tangga ini akan bertahan, atau sampai di sini saya serahkan kepada Allah. Dan ternyata Allah menjawab, kamu berpisah dengan dia. Saya tidak marah kepada Allah. Bagaimana bisa? Saya punya banyak alasan untuk marah pada Allah. Ya Uma, saya disuruh berhenti berkarir, saya disuruh diam di rumah, disuruh berhijab menutup aurat, saya tidak bisa bekerja lagi seperti dulu, saya tidak punya uang pemasukan yang banyak seperti dulu, ya. Saya dipaksa untuk diam di rumah, kemudian saya dipukuli, kemudian saya dikhianati dengan wanita lain, kemudian saya dicerai. Apa? Saya tidak punya alasan untuk tidak marah, tapi saya tetap muhasabah diri. Berarti dia tidak pantas untuk saya. Allah ingin memberikan yang lebih baik untuk saya. Ini pesan buat sahabat Uma di rumah, jika seandainya mengalami kejadian yang sama seperti saya, Anda disakiti, Anda dizolimi, Anda dikhianati, kemudian Anda ditinggalkan dan disempurnakan luka Anda dengan ditinggalkan, itu bukan berarti Allah membenci Anda, tapi itu wujud kasih sayang Allah bahwa Anda berhak mendapatkan suami lelaki yang lebih baik. Tapi memang betul, Insya Allah, jika terlalu melampaui batas harus dilaporkan ke polisi, ya, ke pihak yang berwajib. Itu Uma. Ya. Kisah yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, Mbak Zeda ini mewakili cerita banyak wanita-wanita di luar sana yang sebetulnya kalau dibilang ketika berita tersebut akhirnya viral dan Mbak Zeda tanya apakah oke sedih, saya bukan sedih perkara kata-kata yang buruk kepada saya, tidak. Saya sedih ketika saya merasa gara-gara kata-kata saya, perempuan-perempuan lain di luar sana yang mengalami KDRT menjadi lebih sedih. Saya sedih di situ. Jadi kalau Mbak Zeda tanya apakah aku sedih mendapatkan hujatan dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Insya Allah tidak ada apa-apa di hati saya. Tapi saya sedih ketika ada orang-orang seperti Mbak Zeda dan para wanita-wanita lain yang kemudian merasa lebih tersakiti karena kalimat atau pemilihan kata-kata yang tidak tepat dalam ceramah saya itu yang hingga akhirnya menimbulkan penafsiran yang lain seperti itu. Tapi alhamdulillah, masya Allah, dari Mbak Zeda jadi belajar banyak hal. Ya memang tempat mengadu terbaik adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tentu saja mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam ikhtiar. Betul. Saya teringat kalimat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 19. Allah katakan,
Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasanganmu dengan baik. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah katakan kalau ada kamu nggak suka kepada perilakunya, maka diminta untuk sabar. Betul. Karena bisa saja Allah jadikan ada kebaikan-kebaikan lain yang banyak. Betul. Ada pada dirinya, seperti itu. Halo sahabat Uma, jadi kita hari ini lagi baca-baca buku Stephen I Know You Couple. Kita mau cari inspirasi untuk program catatan Uma ya. Buku ini bermanfaat banget ya Uma untuk program catatan Uma yang tayang tiap hari di YouTube Okistina Dewi tiap pukul 4 sore. Ini kita bisa memahami karakter pasangan, mencari pasangan yang baik, jodoh yang baik di Stephen I Know You Couple. Dan apalagi Uma yang bermanfaat? Insya Allah dengan teman-teman baca buku ini, teman-teman semakin mengenali karakter dari suami dan juga anak-anak dan juga anggota keluarga kita. Dan insya Allah mudah-mudahan membawa keluarga kita menuju keluarga kita yang harmonis. Sakinah mawaddah warahmah. Jangan lupa untuk memiliki buku Stephen I Know You Couple dan Stephen I Know You Parenting. I know you because I love you. Tapi mungkin Mbak Zeda izinkan saya pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya nggak pernah berbicara dimanapun, baru pada kali ini, walaupun banyak teman-teman lainnya meminta saya untuk berbicara, dan saya harus berbicara, karena ini adalah bagian dari bentuk tanggung jawab saya untuk meluruskan apa yang terjadi kemarin-kemarin. Teman-teman yang saya sayangi, khususnya para wanita-wanita yang Allah uji dengan kekerasan dalam rumah tangga, kita tahu bersama bahwa Islam mengharamkan segala macam bentuk kekerasan. Mari kita bahas sedikit saja Mbak Zeda tentang pandangan Islam terhadap tugas laki-laki, tugas perempuan, dan bagaimana menangani perempuan-perempuan yang durhaka kepada suaminya. Hal ini Allah terangkan dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Kemudian ayat tersebut dilanjutkan dengan kalimat wallati takhafuna nusyuzahunna fa'udhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'anakum fala tabawu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, pertama, Allah membahas mengenai tugas laki-laki. Laki-laki dia adalah pemimpin, dia qawam, dia pelindung bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari laki-laki atas sebagian wanita. Dan mereka laki-laki menafkahkan sebagian rezekinya kepada mereka. Jadi Mbak Zeda mengatakan suami saya memang melakukan begini tapi dia menafkahi saya. Ya, betul. Karena beliau adalah qawam yang punya tugas untuk menafkahi. Kemudian yang kedua, Allah berfirman lagi dalam kalimat berikutnya, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salih adalah wanita yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Wanita yang setia, wanita yang bersih, wanita yang suci, wanita yang senantiasa memiliki hubungan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wanita yang salihah, istri yang salihah. Dan yang ketiga, ini yang mau kita bahas teman-teman sekalian. Wanita-wanita yang durhaka kepada suaminya, berbuat perkara-perkara yang tidak baik kepada suaminya, ada cara-cara. Ya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya atau yang durhaka pada suaminya, maka pertama, nasihati dulu. Jadi tidak boleh langsung memukul. Tidak, itu ada tahapan-tahapannya, tidak boleh main pukul. Tidak, maka nasihati dulu. Kemudian kedua, pisahkan mereka dari tempat tidur mereka. Dan ketiga, pukullah mereka. Tapi pukul ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Itu pukulan yang seperti apa? Pukulan yang bukan menyakiti, tapi untuk memberikan pelajaran supaya berubah. Mungkin seperti hentakan begini aja ya. Nanti kita akan bahas pukulan-pukulan seperti apa yang dikabarkan di dalam agama ini teman-teman sekalian. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan. Kemudian jika mereka mentaatimu, kalau wanita yang tidak baik, wanita-wanita yang durhaka pada suaminya sudah berubah, sudah taat pada suami, jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jangan malah dibentak, jangan malah dicaci maki, jangan malah dipukul. Betul, indahnya Islam, Masya Allah. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Islam sangat memuliakan seorang istri. Masya Allah. Sekarang pertanyaannya teman-teman sekalian, kalau begitu pukulan-pukulan yang seperti apa? Tadi dikatakan pertama harus nasihat dulu. Ini langkah paling awal, nasihati dulu. Ingat, mungkin di sini banyak para laki-laki yang menonton. Wanita kata Rasulullah itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dia didiamkan dia bengkok, tapi kalau dia diluruskan secara keras, maka dia patah. Rasul juga ingatkan wanita-wanita itu seperti gelas-gelas kaca, saking lembutnya dia. Kalau dia gelas kaca itu sedikit saja hentakan itu sudah pecah.
Maka perempuan-perempuan itu sebenarnya dengan lemah lembut ya, insya Allah mudah-mudahan dengan kesabaran suami dan lemah lembut suami mudah untuk menyentuh hati seorang wanita, insya Allah. Kemudian yang kedua tadi nasihat. Kemudian yang kedua adalah dalam surah An-Nisa 34 adalah memboikot istri dalam rangka menasehatinya. Maksudnya memboikot itu apa? Di dalam rumah artinya mungkin saja bisa dengan tidak mengajak berbicara dulu dalam beberapa saat, mungkin tidak berhubungan dulu beberapa saat, seperti itu. Kalau memboikotnya dengan meninggalkan istri di rumah itu gimana Di dalam rumah, di dalam rumah. Berarti di dalam rumah itu harus ada suami juga di situ ya? Betul. Bukan berarti di dalam rumah suaminya keluar, tapi istri diboikot dalam rumah, bukan dalam arti seperti itu ya, Kalau keluar maksudnya adalah keluar sejenak untuk pergi ke masjid menenangkan diri. Tapi kalau itu sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, kan banyak suami istri di luar sana. Tidak boleh, ya. Itu zalim kah? Betul. Meninggalkan istri berbulan-bulan dalam keadaan marah, terkatung-katung nasib istri. Walaupun istri yang salah, katakanlah di situ tidak patut suami memperlakukan istri seperti itu ya. Allah katakan nasihati, nasihati dia. Jadi kami ini, wahai para teman-teman laki-laki yang menonton, ini kan tulang rusuk yang bengkok, pelan-pelan dalam menasihati kami, insya Allah dengan teladan yang baik, kemudian dengan nasihat dan kata-kata yang baik, insya Allah hati perempuan itu karena kita perempuan ya, itu lembut, disentuh perempuan itu gampang kok caranya, dengan lemah lembut disentuh itu insya Allah. Hanya dengan pelukan, kata-kata yang kata manis, hangat, belayan, sudah selesai. Sesimpel itu menghadapi wanita. Jadi perempuan-perempuan itu pertama nasihati, kemudian yang kedua adalah diamkan beberapa saat, mungkin nggak ajak bicara, mungkin tidak berhubungan dulu, atau mungkin yang satu tidur di sini di kamar ini, yang satu tidur di sini untuk sementara waktu, untuk mendamaikan perasaan kita. Dan tidak boleh berhari-hari berlama-lama. Jangan, kalau bisa jangan berlama-lama. Kemudian yang ketiga adalah baru dipukul. Pertanyaannya, pukulan seperti apa? Ini yang harus diluruskan teman-teman sekalian. Ingat bahwa pukulan itu tujuannya adalah untuk istri itu berubah, bukan untuk menyakitinya, apalagi membuat dia trauma. Tidak boleh. Merusak psikisnya. Bagaimana mungkin, kata Rasulullah, seorang laki-laki yang baik adalah mereka yang paling baik pada keluarganya, atau yang paling baik pada istrinya. Kita gampang berbuat baik pada orang di luar sana, tapi nggak mudah bagi kita berbuat baik pada orang yang terdekat kita. Makanya Rasul ingatkan yang terbaik itu yang paling baik pada keluarganya. Pertanyaannya, pukulan seperti apa yang dibolehkan? Pertama, pukulan yang tidak membekas. Nggak boleh laki-laki zalim, jahat. Ketika laki-laki memukul sampai lebam-lebam, nggak boleh. Rasulullah tidak pernah, teman-teman sekalian, memukul istrinya, memukul di waktu perang para perempuan, nggak pernah. Islam ini Masya Allah, agama yang begitu indah, tidak boleh berbekas. Kemudian yang kedua, tidak boleh, kata Rasulullah, tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, janganlah mencambuk atau memukul lebih dari 10 cambukan atau 10 pukulan, kecuali dalam hukuman dari aturan Allah SWT. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Maknanya adalah sudah nggak boleh berbekas, nggak boleh berkali-kali. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah apa? Tidak boleh pukul di wajah. Nggak boleh. Rasulullah ingatkan, wala tadribul wajha, wala tuqabbih, wala tahjur ila fil bait. Nggak boleh laki-laki zalim, nggak boleh memukul wajah istri. Nggak boleh. Jadi cerita yang saya kisahkan itu, teman-teman sekalian, itu adalah bentuk laki-laki zalim, laki-laki yang jahat, yang dia berubah. Dari seluruh tubuh kita yang paling mulia adalah wajah, teman-teman sekalian. Bagaimana mungkin engkau telah halalkan wanita itu yang sangat disayangi oleh orang tuanya, dijaga, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, kemudian engkau ambil dengan begitu saja dan engkau lukai. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Jadi Rasul betul-betul mengatakan nggak boleh pukul wajah, nggak boleh caci maki, karena kita tahu KDRT tidak hanya sekedar fisik tapi juga verbal. Wajah dan kepala ya ya. Kadang ada juga yang di belakang. Betul, bisa berakibat fatal. Bagian belakang. Benar. Dibenturkan di tembok, Masya Allah. Itu saya alami semua. Semoga Allah jauhkan kita dari laki-laki yang seperti itu. Dan kalau ada orang-orang yang seperti itu, Allah berikan petunjuk ya Rabb. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Dia berubah dan dia berbuat baik kepada istrinya, insya Allah. Nggak boleh kita pukul wajah pasangan, nggak boleh kita caci maki, dan mendiamkan itu di rumahnya saja. Seperti itu. Insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, ingat tadi perkataan Allah tadi dalam surah An-Nisa 34, kalau istri sudah taat, nggak boleh suami memukulnya lagi. Insya Allah. Kalau istri sudah berubah, nggak boleh lagi. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa kita semua menentang KDRT, dan kita berharap rumah tangga kita adalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah. Aduh, maaf ya Uma, sahabat Uma. Insya Allah. Saya kalau sudah mendengar pukulan di wajah itu langsung menusuk di hati, karena saya mengalami itu ya. Di bagian wajah itu dipukul, di lebam, di bagian tangan aja udah sakitnya, bukan hanya di badan tapi di hati, apalagi kalau di wajah. Itu seolah kita sudah
serendah-rendahnya kita sebagai manusia diperlakukan seperti itu, apalagi seharusnya seorang istri dimuliakan oleh suaminya, tapi justru diperlakukan sebaliknya. Betul. Insya Allah, maaf ya sahabat Uma, saya tidak bisa menahan air mata. Baik Uma, terakhir mungkin bisa diberikan motivasi untuk sahabat Uma di rumah, terutama untuk wanita-wanita, untuk para istri, bagaimana agar bisa mempertahankan rumah tangganya sekuat hati, sekuat tenaga, walaupun dalam tanda kutip suami atau pasangannya tidak baik, bahkan mungkin na'udzubillah berbuat zolim, menyakiti kita. Bagaimana sikap kita sebagai seorang wanita di saat kita mengalami tindakan zolim seperti itu, tapi kita masih ingin mempertahankan rumah tangga. Bisa diberikan motivasi singkat, Uma? Baik, Masya Allah ya, saya juga menahannya dari tadi ya. Nangis aja Uma. Nanti nggak jalan acaranya. Masya Allah. Baik, Masya Allah, sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pahamilah, kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, yang mana kita tahu bahwa di dalam Islam hukum kekerasan atau KDRT adalah haram. Dan Islam adalah agama keadilan dan agama yang anti kekerasan. Itu Islam. Kita perlu tahu sahabat semua bahwa pemukulan adalah salah satu bentuk kekerasan dan termasuk dari tindak pidana. Tindakan pelaku KDRT, terutama dari kalangan suami yang seringkali mengutip dari surah An-Nisa 34 katanya boleh memukul, tidak bisa dibenarkan kalau memukulnya untuk menyakiti dan mendolimi istrinya. Betul. Sementara yang dimaksud dalam surah An-Nisa 34 tadi adalah untuk memberikan peringatan agar sang istri berubah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah bahas tadi surah An-Nisa 34, hendaknya kita semua memaknai surah An-Nisa 34 itu sebagai sebuah bentuk kasih sayang Allah untuk merubah pasangan dengan langkah-langkah cara-cara yang baik. Dan Al-Quran mengatakan, teman-teman sekalian, hubungan pernikahan semua kita inginkan, litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Kita ingin pernikahan kita sakinah, penuh dengan ketenangan, penuh dengan cinta, penuh dengan rasa kasih sayang yang terus-terusan. Tapi kita tahu untuk mendapatkan ini semua, masing-masing keluarga pasti dia berjuang sekuat tenaga, insya Allah teman-teman sekalian. Dan ingat bahwa teman-teman semua, dalam rumah tangga kita ujian pasti selalu ada. Insya Allah teman-teman semua, selama kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata para ulama, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Mudah-mudahan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala permasalahan rumah tangga kita bisa diatasi perlahan-lahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, sekiranya ada permasalahan rumah tangga yang membahayakan diri kita, mendatangkan lebih banyak mudarat daripada kemaslahatan, segera teman-teman laporkan kepada orang atau lembaga yang terpercaya yang sekiranya bisa membantu kita. Betul. Kita mau kehidupan kita baik dan kita sayang pada diri kita sendiri, insya Allah. Semoga Allah menyayangi kita, Allah memberikan petunjuk kepada kita, Allah jaga keluarga kita, dan jangan lupa terus-menerus berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kadang-kadang pasangan jadi musuh, kadang-kadang anak jadi musuh. Maka doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar pasangan dan anak-anak kita ya Rabb menjadi penyejuk hati untuk kita. Kalaupun masih bertindak tidak baik, ya Allah berikan dia hidayah dan petunjuk ya Allah, agar dia berubah dan menjadi suami teladan. Amin. Ayah teladan untuk kita semuanya, insya Allah. Semoga Allah jaga keluarga kita. Amin, insya Allah. Luar biasa Uma. Jadi satu kesimpulan yang bisa kita tarik dari diskusi kita yang menyentuh hati pada catatan Uma kali ini adalah wahai wanita di rumah, para istri di rumah, di saat engkau dizolimi, di saat engkau mendapat perlakuan yang tidak adil, ya, disakiti, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Ya, saya pribadi, saya memiliki banyak alasan untuk marah, tapi saya mencoba untuk muhasabah diri. Dan sampai detik ini saya mencoba untuk merenung. Ternyata dengan adanya ujian KDRT yang pernah saya alami, itu justru merubah saya menjadi manusia yang jauh lebih baik, ya. Saya tidak mengatakan saya sudah baik, tapi jika saya berkaca pada saya yang sebelumnya, ibadah tidak terlalu khusyuk, tidak mengenal istighfar terlalu dengan jumlah yang banyak dan dengan hati mengucapkannya, sekarang jauh berbeda. Semenjak KDRT yang saya alami, saya mulai memperbaiki ibadah saya. Dan saya merasa lebih dekat kepada Allah, ya. Jadi buat wanita, ibu-ibu di rumah, sahabat-sahabat Uma, berhusnuzonlah pada Allah. Setiap ujian, rasa sakit, Allah pasti akan memberikan kebaikan dan hikmah di dalamnya. Jangan pernah berburuk sangka pada Allah. Itu yang paling penting. Dan satu lagi,
Untuk laki-laki, cintai istrimu, sayangi istrimu, jangan pernah menzoliminya. Bagaimana bisa kau menzolimi seorang istri sementara kau menghalalkannya atas nama Allah? Ya. Sungguh zolim itu, dan sungguh Allah akan membalasmu tidak hanya di dunia, mungkin juga di akhirat. Kita sama-sama, baik istri maupun suami, sama-sama muhasabah diri ya, untuk beristighfar dan meminta ampun pada Allah, agar rumah tangga kita semua, rumah tangga sahabat Uma, saya dan juga Uma Oki, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan maupun gangguan manusia. Dan juga mungkin yang mencoba terakhir untuk menghancurkan. Betul. Terakhir juga, tidak hanya untuk suami tapi juga untuk para wanita-wanita yang Allah berikan ujian yang luar biasa dengan KDRT. Semoga Allah kuatkan, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, teman-teman, orang tangguh, orang kuat, orang hebat, Masya Allah. Betul. Yang mana kekuatan itu kita perlu terus ada pada diri kita, karena anak-anak kita perlu kita, insya Allah. Masya Allah. Semoga Allah bimbing dan semoga Allah kuatkan terus, insya Allah. Masya Allah, menyentuh hati sekali. Catatan Uma spesial KDRT hari ini. Uma, terima kasih banyak atas ilmunya. Saya mohon maaf jika saya meneteskan air mata terus dari tadi. Semoga catatan Uma hari ini bermanfaat untuk kita semua ya Uma. Terima kasih. Minta doa juga dari para sahabat Uma semua, semoga kedepannya ketika Allah berikan kesempatan bagi saya berdakwah, Masya Allah, saya tidak akan berhenti berdakwah, insya Allah. Dakwah itu hidup saya, teman-teman sekalian. Masya Allah. Doakan supaya kata-kata yang keluar dari mulut saya kata-kata yang baik, dan doakan semoga saya bisa terus belajar untuk bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan kepada masyarakat, insya Allah. Ya, saya sangat kagum dengan sosok Uma. Amin. Di saat dihujat seperti itu, Uma tidak menyerah untuk terus berdakwah. Malam-malam, subuh-subuh membawa koper yang besar hanya untuk berdakwah, bukan untuk dunia. Itu meneteskan air mata saya setiap kali melihat story Instagram Uma. Masya Allah. Bagaimana bisa seorang wanita yang mengalami ujian seperti ini masih memiliki tenaga untuk berdakwah di jalan Allah. Semakin hebat semangatnya, Masya Allah. Kisah teladan untuk kita semua, Uma Oki Stina Dewi. Terima kasih Ustazah Uma, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, amin. Dan terima kasih juga sahabat Uma sudah setia bersama kami menyaksikan catatan Uma kali ini. Semoga kita semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Zeda Salim dan Ustazah Uma Oki Stina Dewi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau khilaf. Demikian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.